Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di pertemuan selanjutnya ya untuk mata kuliah anatomi. Hari ini kita akan membahas tentang kepala dan struktur skelet otot rangka ya yang menopang tubuh seperti itu. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang kaki depan, kaki belakang. Nah, sekarang kita belajar dari kepala, leher, kemudian tulang belakang ya, dari toraks, kemudian lumbal, lalu kemudian nanti ada sakrum, kemudian lanjutnya ke koksidea. Nah, sekarang kita akan melihat, nah ini ada yang disebut dengan tulang kepala ya. Ini kepalanya kuda, tulang kepalanya kuda kalau kalian lihat ya. Ini kepalanya kuda. Nah, bedanya dengan kepala sapi apa? Nah, kalau kepala sapi kita bisa melihat, nah, apa yang berbeda sekali di situ? Ya, ada yang disebut dengan tanduk. Ya, ini dia tanduknya. Dan bisa lihat bedanya ya. Ini kepala sapi memiliki tanduk, ini kepala kuda tidak memiliki tanduk seperti itu. Oke. Nah, kita akan jabarkan tulang apa saja yang nanti harus kalian pahami, kalian ketahui, lalu kemudian bagian mana saja yang harus kalian temukan. Nah, yang pertama kalau kita melihat, oke. Nah, ini tulang kepalanya kan panjangnya seperti itu. Nah, kalian bisa lihat ini orbita mata. Seperti itu, nanti mata hewan ada di sini, kemudian nanti di bawah sini ada rahang bawah lah seperti itu. Ya, nah kemudian kalian bisa lihat, nah di atas, di mata bagian mata, kemudian di bagian atas. Nah, ini ada yang disebut dengan os frontale seperti itu ya. Jadi os frontale ini kalau kalian lihat, ini ada mata. Nah, di atasnya yang panjang ini adalah os frontal. Ya, os frontal ini kalau di manusia itu jidat ya atau dahi. Oke. Kemudian selain os frontale, nanti kalian harus bisa mencari yang disebut dengan os lacrimale ya. Nah, os lacrimale ada di mana? Ini ada di depan orbita mata di sini. Ya, ini adalah os lacrimale, kemudian ini tadi os frontale, ini os lacrimale. Kemudian kalian harus mencari yang disebut dengan os zygomaticum ya, posisinya ada di bawah ini. Yang tempat buat yang keluar bagian bawah dari orbita mata, ini adalah os zygomaticum, ini os lacrimale ya. Kemudian di sini kalau kalian lihat ada foramen ya, ini nanti fungsinya untuk ductus lacrimalis seperti itu. Lalu D ada ox maxilla ya. Ox maxilla mana? Maxilla itu adalah rahang atas. Nah, ini dia di bawah. Ini adalah os maxilla ya, rahang atas. Kemudian setelah D ada E, os nasale. Di mana os nasale? Ini yang lancip ini. Ya, ini tulang yang tulang hidung sebutannya, os nasale. Ya. Jadi hidung manusia pun juga ada tulangnya tapi nggak panjang. Ini juga sama hewan ya. Ini ada os nasale di depan. Kemudian setelah os nasale ada os occipitale. Occipitale di mana? Ada di belakang. Seperti itu. Nah, ini kalau kita putar seperti itu ya. Nah, ini adalah os occipitale. Ya, os occipitale. Kemudian setelah os occipitale ada os parietale ya. Manakah os parietale? Ini antara os occipitale dengan os frontal. Ini dia ya. Os parietale atau orang bisa menyebut adalah tulang ubun-ubun seperti itu ya. Jadi kalau kalian raba kepala kalian, os frontal itu adalah dahi. Nah, os parietal itu adalah ubun-ubun, kemudian os parietal os occipital itu ada di belakang ya. Ini os occipital, bagian belakang dari kepala. Kemudian ada os incisivum ya. Os incisivum mana? Ini ada di bagian bawah dari tadi, ini os nasal ya, bagian depan. Nah, kemudian di belakang di bawahnya ini ada os incisivum ya. Kalau kalian belajar hewan ruminansia, nah untuk kuda gigi serinya masih ada ya di atas
Ini gigi serinya ada kalau buat kuda. Nah, kalau untuk sapi gigi serinya tidak ada. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi sapi itu nggak punya gigi atas, giginya ompong seperti itu. Jadi yang memiliki gigi atas adalah keluarga kuda ya. Herbivore, kambing, domba, sapi, kerbau, banteng. Nah, itu semuanya tidak herbivore yang rumensia, maaf ya. Nah, itu tidak memiliki gigi atas, seri atas. Seri bawahnya ada. Oke, lanjutnya setelah itu os incisifum, lanjut ada yang disebut dengan os splenoidale. Nah, os splenoidale mana? Ada di bawah. Di sini ya, ini adalah os splenoidale, bagian dasar dari tengkorak ya, kepala ya. Ini os splenoidale ini. Kemudian setelah os splenoidale, nah di bagian atasnya ini berbatasan antara ini os splenoidale, yang bawah ini os splenoidale, kemudian yang ke atas ini ada os parietal, ini os frontal, parietal, occipitalis. Nah, di bagian samping ini ada yang disebut dengan os temporal. Ya, temporal ini bagian samping dari kepala. Ya, kalau punya manusia ada di bagian atas dari telinga atau di sisi kanan kiri telinga. Itu adalah os temporal. Oke, nah itu adalah tulang-tulang yang menyusun tulang kepala ya. Untuk menyusun tulang ini, tulang kepala ini itu adalah tulang-tulangnya ya, untuk tengkorak bagian atas. Oke, nah tulang-tulang tersebut disatukan dengan sendi-sendi yang tidak bisa bergerak. Jadi sendinya tidak bisa bergerak, nempel salah satunya. Contohnya ini ya. Nah, kalian lihat ini os nasal sebelah kanan dan sebelah kiri ini disatukan dengan sendi. Ya, ini ada crack semacam retakan seperti itu ya. Nah, ini sendi ini tidak bisa bergerak seperti itu. Oke. Kemudian nanti os parietal, os parietal di sini, ini os frontal juga sama ya, ada kanan dan kiri, kemudian disatukan dengan sutur atau sendi yang tidak bergerak. Di sapi ini akan kelihatan lebih jelas. Ya, tuh kalau kalian lihat ya, ini ada retakan-retakan ya. Nah, ini os nasal, ini os frontal seperti itu. Oke. Ini sambungannya ya ke atas. Ini kalau kalian lihat tuh. Ya, kemudian bedanya apa? Kalau di sapi ada tanduk. Ini disebut dengan prosesus cornualis seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian apa yang harus kalian temukan bagian-bagiannya untuk di tulang kepala kuda? Itu kita harus menemukan yang disebut dengan crista facialis ya. Nah, crista facialis ini ada di kepala kuda ya. Ini orbita tadi ya, ini os lacrimalis, ini os zygomaticus. Nah, ini ada yang semacam peninggian yang tajam nih ya. Nah, ini disebut dengan crista facialis ya. Ini ada di kuda saja, di sapi tidak ada seperti itu ya. Lalu kemudian ada yang disebut dengan crista frontalis. Nah, crista frontalis mana? Ini posisinya ya. Ini os frontale. Kemudian ini ada peninggian yang tajam di atas orbita mata. Nah, ini disebutnya dengan crista frontalis ya. Kemudian ada disebut dengan crista nuchae. Nah, crista nuchae ada di mana? Kalian tadi sudah ini yang disebut dengan os occipital ya. Kemudian kalau kita lihat dari samping, nah ini ada penonjolan yang tinggi dan tajam di ujungnya ya. Ini disebut dengan crista nuchalis ya. Ini dia, nih crista nuchalis ya. Oke, kemudian crista nuchae. Lalu kemudian ada disebut dengan crista temporal. Nah, crista temporal ada di mana? Ini adalah os temporal ya. Kemudian ini ada prosesus zygomaticus nanti dari os temporal. Nah, kemudian di atasnya ini ada yang lancip. Nah, ada peninggian yang lancip ini disebut dengan crista temporal seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Lalu ada yang disebut dengan dentes incisivi. Nah, dentes incisivi apa? Ini ya. Jadi incisivi itu adalah ini kurang fokus.
ya. Ini dentes insisivi. Jadi kalau kalian lihat ini adalah tulang ya, yang ada gigi serinya ya. Jadi ini tadi adalah os incisivum, kemudian ada gigi seri yang disebut dengan insisivi. Oke, selanjutnya disebut dengan dentes molares ya. Ini dentes molares ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah gigi gerahamnya ya. Jadi kalau untuk kuda ini nanti hanya ada gigi seri, kemudian dengan gigi geraham. Gigi taringnya tidak ada ya untuk di kuda betina. Kalau di kuda jantan nanti ada satu nongol di atas ini ya, tapi gigi taringnya tidak terpakai. Oke, kemudian ada yang disebut dengan foramen infraorbitale. Nah, ini disebut dengan foramen infraorbitale. Ini foramen infraorbitale, kemudian di bagian atas mata ini ada disebut dengan foramen supraorbitale ya. Nah, kemudian di ujung dari os incisivus ini ada lubang ya. Nah, ini sebutannya adalah canalis intercisivus ya, atau foramen incisivum. Oke, ini lubangnya di depan. Kemudian ada yang disebut dengan fossa temporalis ya. Ini lakukan ya di sebelah kanan dan kiri. Ini adalah fossa temporal, ini os temporal tadi. Kemudian ini ada lakukan yang disebut dengan fossa temporalis. Kemudian ada yang disebut dengan incisura naso incisiva ya. Nih dia. Incisura itu adalah lakukan yang tajam ya. Nih melengkung seperti itu. Ini adalah incisura naso incisiva ya, karena ini tadi os incisivus gitu ya. Naso hidung, os nasal, kemudian ini os incisivus. Incisura naso incisiva. Oke. Lanjutnya kalian harus mencari yang disebut dengan prosesus jugularis. Nah, prosesus jugularis ada di mana? Nih, ini dia. Nih ya, ini ada foramen magnum namanya. Ini nanti lubang yang dipakai untuk mengeluarkan medulla spinalis ya. Ini otaknya ada di sini, kemudian medulla spinalis nanti keluar dari sini, kemudian nah ini ada foramen magnum. Nah, lalu di sini ada prosesus jugularis ya. Prosesus jugularis ini salah satu nanti untuk tempat bertautnya otot sternomandibular. Seperti itu. Oke, lanjutnya prosesus jugularis lanjut. Nah, kalian ada yang disebut dengan prosesus temporalis ya. Nah, prosesus temporalis mana? Ini. Oke, ini prosesus temporalis. Kemudian prosesus temporalis yang ini. Sorry. Nah, ini proses temporalis. Kemudian ini adalah prosesus zygomaticus. Ini juga prosesus zygomaticus. Ya, ini prosesus zygomaticus dari os temporal. Yang ini adalah prosesus zygomaticus dari os frontal. Ya. Lalu kemudian kalian melihat ada lubang yang tidak ada giginya, celah yang tidak ada giginya. Ini yang disebut dengan margo interalveolaris. Kemudian untuk di kuda, nah ini ada penonjolan di depan kristanya ya. Ini ada bungkul, semacam bungkul kecil, jendul seperti itu. Ya, ini disebut dengan tuber maxilla. Oke, itu untuk hewan kuda. Lalu untuk mandibulanya, nah ini mandibula ya, ini rahang bawahnya kelihatan ya. Nah, ini rahang bawah, kalian bisa lihat ya, ini rahang bawah. Nanti kalau disatukan dengan rahang atas, nah ini yang dipakai buat kalau kepala itu bagian rahang ini yang mengunyah gitu, yang bergerak. Oke, nah apa yang harus kalian cari? Yang pertama ada yang disebut dengan angulus mandibularis ya. Ini angulusnya ya, sudut. Oke, ini yang disebut dengan angulus mandibulae. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya, nah ada yang disebut dengan kolom mandibula. Nah, kolom mandibula ini nanti lebih terlihat ada di hewan anjing seperti itu ya. Nah, kalau di kolom mandibula ada di sini ya untuk di hewan anjing. Nah, kalau untuk di kuda tidak terlalu kelihatan ya kolom mandibulanya. Lalu kemudian yang harus kalian temukan lagi, ini ada yang disebut dengan kaput mandibula ya. Ini nanti yang mengadakan persendian dengan tengkorak atas ya. Nah, nanti akan membentuk sendi yang kemudian bisa menggerakkan rahang bawah. Kemudian nomor 4 ada yang disebut dengan korpus mandibula ya. Ini adalah korpus mandibulanya ya, besar ya. Lalu kemudian ada korpus mandibula, lalu ada dentes incisivi ya. Dentes incisivi sama ya. Nah, ini kalau untuk ruminansia dan herbivora herbivora yang non ruminansia sama, jadi memiliki gigi bawah ya. Ini gigi bawahnya. Lalu kemudian dentes incisivi, lalu kemudian ada dentes molaris ya. Ini dentes molarisnya ya, kalian bisa lihat ini dentes molaris, gigi geraham. Kemudian ada dentes molaris, lalu nah ada yang disebut dengan facies buccalis. Nah, facies buccalis ini sepanjang ini yang nanti membentuk pipi seperti itu ya, karena berbatasan dengan pipi ya, disebut dengan facies buccalis. Kemudian nomor 8 ada yang disebut dengan facies lingualis. Nah, facies lingualis ada di mana? Ini karena nanti di sini ada lidahnya ya, lidah dari hewan, facies lingualis. Kemudian nomor 9 ada facies labialis ya. Facies labialis ini ada di bawah sini ya. Kalau ini tadi adalah facies buccalis, ini facies labialis ya, dekat dengan bibir seperti itu. Labia kan bibir. Lalu nomor 10 ada foramen mandibula ya. Ini posisinya foramen mandibula. Nah, ini nanti tempat masuknya saraf seperti itu. Oke. Lalu kemudian nomor 10 sudah. Kemudian nomor 11 ada yang disebut dengan foramen, ini tadi foramen mandibula, lalu ada disebut dengan foramen mentale ya. Foramen mentale ada di sini ya. Ini foramen mentale, kemudian ini di sini. Nah, ini nih kelihatan ya. Nah, ini foramen mentale, ini foramen mandibula. Oke. Kemudian kalian harus mencari yang disebut dengan incisura mandibulae ya. Ini incisura mandibulae ya. Kalau tadi ini adalah kaput mandibula, nah ini lakukan ini kaput mandibula. Nah, ini lakukan ini disebut dengan incisura mandibulae. Nah, kemudian kita bisa melihat kalau untuk di kuda ada disebut dengan incisura vassorum fasciarum ya. Incisura vassorum fasciarum ini dia ya. Ini adalah incisura vassorum fasciarum. Nanti di sini ada vena arteri dan vena faciales ya. Jadi kalau untuk di kuda ini bisa dipakai untuk mengukur denyut nadi seperti itu ya. Lalu kalian mencari margo alveolares ya. Margo alveolares, kalau ini tadi dentes molares. Nah, tepat di bagian tepi yang ada giginya ini disebut dengan margo alveolares seperti itu ya. Kalau di bawahnya yang tadi adalah facies buccalis. Ini posisinya ini adalah margo alveolares. Lalu untuk bagian yang tidak ada giginya ini yang disebut dengan margo interalveolares. Jadi antara gigi seri depan sama gigi geraham ini ada celah yang disebut dengan margo interalveolares.
Nah, untuk di ruminansia ya di kuda juga sama. Ini bisa dipakai buat pegangan kalau kita mau buka mulut. Jadi nggak kegigit kitanya. Ya, kalau gigi pegang di sini ya bisa gigit, kalau bisa di sini bisa kekunyah seperti itu. Jadi kalau mau membuka mulut hewan ruminansia herbivore, nah kita bisa pegang di bagian margo interalveolaris. Lanjut. Nah, itu untuk yang harus kalian temukan di kuda ya. Nah, nanti untuk beberapa hal, contohnya di hewan anjing ada tambahan-tambahan tertentu ya. Ada yang disebut dengan prosesus angularis sama prosesus coronoideus dan fases mesenterica. Nah, itu nanti kalian bisa lihat di slide yang sudah diberikan. Oke, kembali lagi untuk yang kepala sapi ya. Nah, ini kepala sapi ada beberapa yang tidak ada di kepala kuda seperti itu ya. Kalau di kepala kuda tadi ada crista facialis, di sini tidak ada crista facialis itu ya. Penampakannya agak berbeda. Seperti itu. Kemudian kalau di sapi ada tanduk ya, prosesus cornualis, di kuda tidak ada. Seperti itu. Oke, nah ini kalau untuk di sapi ya, ini sama, ini adalah os incisivus, kemudian ini os nasalis di atasnya ya, os incisivus, os nasalis ini lebih kelihatan untuk celahnya ya, sambungan antara tulangnya. Kemudian ini os frontal, oke, os frontal, kemudian ini os lakrimal, ini maksilanya dia, kemudian ini zygomaticus, ini lubang dari matanya, orbita mata ya. Lalu kemudian nah kita bisa melihat di sini ada jendolan ya. Ini di dalam sini kelihatan nggak ya? Ya, ini ada jendolan disebut dengan bula lacrimalis seperti itu. Oke, nah kemudian selanjutnya yang jendolan lagi ada di bawah ya, dekat dengan nah di bawah sini nih, ini ada yang disebut dengan bula timpanica seperti itu. Oke, nah lanjut untuk beberapa tulangnya hampir mirip ya. Nanti kalian juga bisa lihat ini ada prosesus zygomaticus ya. Temporalisnya di sini karena parietalnya agak besar, parietalnya agak ke belakang ya. Nah ini os frontalnya, kemudian parietalnya ada di bawah sini ya, maaf, ini parietalnya. Kemudian ini os occipital, kemudian ini ada crista nuchalisnya memang tidak terlalu kelihatan gitu. Oke, nah kemudian lanjut ya. Nah ini kalau di sapi ini ada tonjolan ya di antara proses cornualisnya kanan dan kiri. Nah ini ada yang disebut dengan protuberantia intercornualis, tonjolan ini ya. Ya, tonjolannya ini disebut dengan protuberantia intercornualis. Ya, ini dia. Oke, nah kemudian yang harus dicari lagi ada disebut dengan fossa sacri lacrimalis. Ini dia lubangnya ya, kelihatan enggak? Nah ini dia. Oke, ada lubang di sini ya untuk keluar air mata seperti itu. Lalu kalian harus mencari yang disebut dengan prosesus muscularis. Nah ini prosesus muscularis ya. Kalau ini tadi adalah prosesus zygomaticus ya, karena dia dekat dengan foramen magnum ya. Nah ini ada prosesus muscularis yang di sapi. Ini ada yang disebut dengan prosesus muscularis yang kecil ini ya. Kemudian ada yang disebut dengan porus acousticus externus ya, ini adalah lubang telinga sebenarnya ya. Ini porus acousticus externus. Oke, kemudian nomor 7 prosesus cornualis, ini tadi ya tanduknya. Kemudian nomor 8 ada disebut dengan prosesus frontalis ya. Ini yang membentuk lubang mata, orbita mata. Ini prosesus frontalis karena frontalnya di sini, parietalnya di sini. Ini frontal, ini prosesus frontalis. Nah kemudian ada disebut dengan prosesus
jugularis, ya, jugularis. Nah ini tadi maaf, di bawah proses jugularis. Kemudian setelah proses jugularis ada disebut dengan prosesus temporalis, ya. Kalau kalian lihat, nah ini untuk proses yang ini kalau di sapi dia belah tulangnya, ya. Nah yang bagian atas ini adalah prosesus zygomatikus, ya, di atas belahan ini. Kemudian yang bagian bawah ini disebut dengan prosesus temporalis, seperti itu. Oke, kemudian di sapi juga sama. Ini di bagian depannya ada yang disebut dengan tuber maksila, ya, tuber fasiale, ya. Kalau di kuda tuber maksila, di bagian maksila. Kemudian nah kalian bisa lihat ini ada sambungan, ya, retakan ini, sambungan ini disebut dengan suture infraorbitalis, seperti itu. Nah kemudian kalian bisa melihat selanjutnya yang terakhir adalah prosesus zygomatikus, ya, ini yang di atas. Oke, itu untuk tulang kepala sapi. Oke, untuk bagian bawah dari rahang sapi hampir mirip dengan rahang kuda, cuma bedanya kalau di sapi itu tidak terlalu kelihatan yang disebut dengan incisura vasorumnya, ya. Yang ini tidak terlalu kelihatan kalau di sapi. Oke. Nah selanjutnya ini yang disebut dengan os atlas atau cervicalis yang pertama, tulang leher yang pertama. Kalau kalian lihat bentuknya kayak kupu-kupu gitu, ya. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya, ya. Ini nanti akan berhubungan dengan foramen magnum tadi yang ada di kepala, di tengkorak, ya. Ini kalau kalian lihat ini foramen magnumnya. Nah ini mereka kan nyatu seperti ini. Oke. Nah apa yang harus kalian lihat di os atlas ini? Nah yang pertama adalah kalian bisa melihat ada yang disebut dengan alai atlantis. Alai atlantis itu alai bentuknya sayap. Kalau kalian lihat, ya, bentuknya ya seperti kupu-kupu gitu, ya, sayap. Oke, atlantis diambil dari kata atlas gitu. Jadi alai atlantis, sayap atau semacam sayap yang ada di os atlas ini, ya, ada kanan dan kiri. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan fovea dentis. Nah fovea dentis ini, ya, ini adalah fovea dentis, ya. Fovea dentis nanti ini akan berhubungan dengan yang disebut dengan denaksis. Apa itu denaksis? Nah ini kalau posisinya ini atlas yang kedua, maaf, ini adalah cervicalis yang kedua yang disebut dengan os aksis. Ini nempel seperti ini nanti, ya. Jadi perhubungan antara kepala kemudian os atlas dengan aksis ini nanti membentuk sendi yang bisa berputar, ya. Kalau di burung hantu itu bisa muter sampai 360 derajat. Oke. Kemudian ada disebut dengan tuberculum dorsale. Ini bagian atasnya, ya, bagian dorsal. Ini tuberculum dorsale. Kemudian 4 ini ada foramen. Nah foramen ini ada 2, ya. Ini kemudian sama ini, gitu. Ya, jadi foramennya ada 2. Kalau kalian lihat ini ada foramen di sini sama foramen di sini, tuh, ya, tuh. Nah foramen ini kalau kalian lihat di bagian dalamnya ini yang disebut dengan foramen alare, ya. Kenapa sebutannya alare? Karena dia ke arah alai tadi, ya, ke arah luar, foramen alare. Kemudian kalau yang masuk ke dalam sini ini disebut dengan foramen vertebrale laterale. Kenapa? Karena dia tembus, ya, ke tengah-tengah ini, foramen yang di tengah, ya, foramen vertebrale, ya. Jadi tembus, jadi sebutannya adalah vertebrale laterale, ya.
Lalu ada yang disebut dengan foramen transversarium ya. Ini yang di bawah yang kelihatan lubang ini. Nah, ini adalah foramen transversarium ya. Ini dia foramennya. Nah, ini foramen transversariumnya, ini foramen transversariumnya ya. Ini foramen alare tadi, tuh foramen alare. Nah, ini foramen vertebrale laterale, dia tembus. Ini foramen, ini kalau dilihat dari tampak depan, ini foramen vertebrale ya. Kemudian yang ini adalah foramen transversarium, seperti itu. Oke, selanjutnya ini yang disebut dengan os aksis ya, atau cervicalis yang kedua ya. Bentuknya nggak sama yang atlas tadi. Kalau kalian lihat ya mirip kapal gitu ya. Nah, apa yang harus kalian temukan? Yang pertama adalah yang disebut dengan processus spinosus. Ini dia. Ini bagian dorsal, ini bagian kranial atau anterior, ini bagian posterior ya, ini bagian ventralnya. Ini processus spinosus yang naik ke atas. Kemudian nomor 2 ini yang disebut dengan denaksis gitu. Ya, ini dia denaksis. Ini tadi yang membentuk sudut dengan fovea dentis dari os atlas. Oke, kemudian yang ketiga kalian harus mencari yang disebut dengan foramen vertebrale laterale. Ini dia. Ya. Ini. Oke. Ya, cirinya foramen vertebrale laterale ini apa? Berhubungan dengan foramen vertebrale yang ada di tengah ini. Ini nanti kemasukan medula spinalis ya, sistem saraf pusat. Ya. Lalu kemudian yang nomor 4 ada yang disebut dengan processus transversus. Ini dia. Bagian yang kecil nih, ini ya, dan ini adalah processus transversusnya. Ini dia yang saya tunjuk ini ya. Ini processus transversus, ini processus spinosus kalau dilihat dari atas seperti itu. Lalu kemudian ada yang disebut dengan processus articularis caudalis ya. Nah, ini adalah processus articularis caudalis. Ini nanti processus ini akan membentuk persendian dengan cervicalis ketiga. Begitu juga nomor 3 dengan nomor 4, nomor 4 dengan nomor 5, seperti itu ya. Ini processus articularis caudalis ya. Kemudian nomor 6 ada yang disebut dengan foramen transversarium, seperti itu ya. Nah, ini dia foramen transversariumnya. Nomor 6 foramen transversarium ya. Lalu kemudian nomor 7, nah ini foramen vertebrale tadi. Kemudian yang terakhir yang harus kalian lihat, ini ada sirip bagian bawah nih ya. Nah, ini yang disebut dengan crista ventralis ya, tajam seperti itu bagian dari. Nah, kalau untuk atlas tidak ada crista ventralisnya. Oke, itu untuk os aksis ya, ini os aksis. Selanjutnya ini ada disebut dengan cervicalis nomor 3, 4 dan 5 ya. 3, 4, 5 ini kalau kalian lihat ini bentuknya seperti ini. Oke, ini dari tampak kranial, ini tampak lateral, ini tampak caudal ya. Nah, kalau saya bandingkan dengan yang nomor 6, nah ini yang nomor 6 ya, nomor 6. Lalu kemudian ini yang nomor 7, seperti itu. Nah, sekelas perbedaannya apa? Nah, kalau kalian lihat ini yang nomor 6, ini yang nomor 3, 4 dan 5 ya. Kalian bisa lihat mereka hampir serupa, sama ya. Lubangnya ada 3 tuh, kalau kalian lihat dari depan ada 3 foramen vertebrale yang besar. Kemudian nanti kalian bisa lihat ada yang disebut dengan foramen transversarium ya. Foramen transversarium yang 2 di kanan kiri kecil itu ya. Nah, perbedaannya mencolok itu adalah di bagian bawahnya. Nah, ini crista ventralisnya
tajam, kalau ini tidak terlalu. Oke. Nah, kemudian bedanya yang nomor 6 dengan yang nomor 7 apa? Nah, kalian di nomor 7 kalian sudah tidak menemukan lagi yang disebut dengan fossa foramen transversarium ya. Kalau kalian lihat lubangnya cuma tinggal satu. Ini untuk yang nomor 6 lubangnya masih 3, yang nomor 7 lubangnya hanya satu saja. Nah, kemudian bagian bawahnya kalian bisa melihat berbeda ya. Oke, ini agak melekuk, kemudian crista ventralisnya ya tinggal kecil, kalau ini menjadi satu seperti itu. Oke, nah untuk yang vertebrae cervicalis 3, 4, dan 5, apa yang harus kalian temukan? Yang pertama adalah yang disebut dengan kaput vertebrae. Kaput itu kepala, jadi sesuatu yang menjendol seperti itu ya nih. Ya, ini nanti membentuk persendian dengan tulang sebelumnya ya. Tulang sebelumnya apa? Kalau yang 3, 4, 5 ya, kalau nomor 3 nanti berhubungan dengan aksis tadi ya. Berhubungan dengan aksis. Nah, ini aksisnya. Oke. Ya, kemudian dia akan berhubungan seperti ini. Ini bukan tulang yang seukuran, bukan hewan yang sama ya, jadi nggak terlalu match seperti itu. Nah, ini kaputnya akan bersatu, nah membentuk persendian seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi ada yang disebut dengan processus articularis cranialis ya. Kalau di aksis ini adanya processus articularis caudalis ya. Nah, kemudian yang tulang yang nomor 3 ya, cervicalis nomor 3 ini ada processus articularis yang caudalisnya, karena nyambung seperti ini ya. Caudalis ketemu dengan cranialis. Nanti ini juga caudalis ketemu dengan cranialis yang selanjutnya seperti itu. Oke. Nah, lanjut, kemudian ini satu kotak ini sebutannya adalah corpus vertebrae. Kemudian ada yang disebut dengan processus transversus ya. Processus transversus mana? Ini yang sayap bagian transversal ya. Ini kanan dan kiri. Ini processus transversus. Kemudian ada processus transversus, lalu ada yang disebut dengan processus articularis caudalis. Ini yang caudalis, ini yang cranialis ya. Ini ke tulang sebelumnya, ini ke tulang selanjutnya seperti itu. Lanjut, ada yang disebut dengan processus transversus ya. Nah, maaf, untuk di tulang yang nomor 3, 4, dan 5 processus transversusnya ini terbelah menjadi 2 seperti itu. Ini yang ada yang mengarah ke depan, ada yang mengarah ke samping seperti itu ya. Ini juga sama ya. Ini processus transversus, ini juga processus transversus. Ini yang mengarah ke depan, ini mengarah ke samping ya. Jadi untuk tulang yang nomor 3, 4, dan 5 processus transversusnya terbelah menjadi 2. Nah, kemudian kalian bisa lihat ini yang disebut dengan crista ventralis ya. Ini yang bagian tajam ini kalau lihat dari depan ya, ini seperti itu ya. Ini disebut dengan crista ventralis. Nah, masuk ke yang nomor 6. Oke, ini hampir sama ya. Jadi kalau kalian lihat hampir mirip yang nomor 6 ini ya. Foramennya masih ada 3 ya. Tadi juga untuk yang nomor 3, 4, dan 5 foramennya ada 3. Yang tengah itu adalah yang besar vertebrale, kanan dan kirinya foramen transversarium. Ini juga sama ya. Kemudian ini ada yang disebut dengan processus articularis ya. Ini cranialis, ini caudalis. Kemudian ini untuk yang nomor 6 pun juga sama, processus transversariusnya itu terbelah jadi 2. Ini bagian yang ke depan, ini bagian yang ke belakang. Ini juga sama, ke bagian depan, bagian belakang. Nah, kemudian apa yang membedakan dengan yang nomor 3, 4, 5 tadi? Nah, bagian bawah dari ini. Nah ya, jadi crista ventralisnya itu tidak tumbuh subur ya, alias ngelegok lah gitu. Oke, yang membedakan ini ya. Kalau yang lain hampir sama. Lanjutnya, kemudian ini yang disebut dengan yang nomor 7 ya. Cervicalis yang nomor 7 yang terakhir ya. Kalau kalian lihat lubangnya cuma tinggal satu, foramen vertebrale. Foramen transversariumnya sudah tidak ada. Oke, kemudian apa yang membedakan lagi? Processus transversariusnya tinggal balik lagi jadi satu ini ya. Ini yang sebelah kanan patah nih.
Ya, ini maaf, ini sebelah kiri ya, sebelah kiri patah, ini sebelah kanannya ada. Ya, ini prosesus transversarius. Oke, kemudian kalau prosesus artikularisnya tetap ada, ini yang cranialis, ini yang caudalis. Lalu kemudian prosesus transversarium tadi sudah. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan fovea costalis caudalis ya, ini dia. Ya, lekukan di sini. Ini disebut dengan fovea costalis caudalis. Oke, ini untuk yang tulang cervicalis ke-7 ya. Nah, kemudian untuk tulang yang ke-7, prosesus spinosusnya tumbuh subur lagi, naik lagi ya. Kalau kalian lihat untuk yang nomor 345, proses spinosusnya pendek ya, atau tidak tumbuh lah seperti itu. Kemudian untuk yang nomor ini pun juga sama ya. Kalau untuk yang nomor 7 ini sudah mulai naik seperti itu. Oke, ini proses spinosus untuk cervicalis yang nomor 7. Oke, selanjutnya masuk ke vertebrale thoracalis ya. Ini kalau kalian lihat bentuknya seperti ini, thoracalis itu. Nah, kemudian apa yang harus kita cari? Yang pertama, ini panjang sekali, nggak fokus tuh. Oke. Nah, pertama yang harus kalian cari apa? Nah, yang pertama adalah yang disebut dengan kaput. Nah, ini kaputnya. Ini kaput vertebrae. Kemudian setelah kaput vertebrae ada korpusnya, bagian korpusnya. Lalu kemudian kalian bisa melihat ada prosesus transversarius ya. Ini. Nah, ini dia nih prosesus transversariusnya. Ini. Kemudian ada proses transversarius. Ini yang disebut dengan prosesus mamillaris. Ya, prosesus mamillaris. Kemudian ini prosesus transversusnya seperti itu. Lalu kemudian kalian harus mencari ada yang disebut dengan prosesus spinosus ya, ini panjang ke atas seperti itu, ini proses spinosusnya. Kemudian kalian mencari prosesus articularis cranialis, ini dia ya, ini yang nanti membentuk persendian antara ruas-ruas tulang belakang ya, mirip seperti yang di cervicalis tadi, prosesus articularis cranialis. Nah, caudalisnya mana? Ini. Nah, ini bagian belakang ya, ada di nempel dengan prosesus spinosus, prosesus articularis caudalis. Nah, kemudian untuk di thoracalis ini khas khusus, ada apa? Kenapa? Nah, di sini ada fovea atau lekukan yang dibentuk dari tulang-tulang iga atau tulang rusuk seperti itu ya. Ini yang disebut dengan fovea costalis cranialis, kemudian ini fovea costalis caudalis ya, ini. Oke, kalau di tulang cervicalis tadi tidak ada seperti itu ya. Kemudian nanti di bagian lumbal juga tidak ada karena costae itu adanya di vertebrae thoracalis. Nah, kemudian ini sama ya, foramen vertebrale ya. Kemudian sudah untuk tulang yang disebut dengan vertebrae thoracalis. Selanjutnya ada yang disebut dengan vertebrae lumbalis. Yap. Nah, kalau kalian lihat ini seperti ya semacam shuriken gitulah, mungkin kalau orang yang sering nonton film anime ya, mirip seperti itu. Nah, ini yang mencirikannya ini adalah lumbalis apa? Ininya panjang, apa namanya? Prosesus transversariumnya. Ya. Oke, nah di sini untuk yang lekukan yang dibuat oleh os costae tadi sudah tidak ada ya. Jadi sama, ini ada kaput ya, kalian bisa lihat kaput. Kemudian kaput vertebrae, lalu korpusnya ya, kalian badannya ini. Lalu prosesus transversariusnya ini panjang ya. Kemudian prosesus spinosusnya ada ke atas ini. Nah, kemudian nanti prosesus articularisnya tetap masih sama ya, karena os vertebrae ini kan berderet seperti itu ya. Jadi kalau kalian dapat lihat ini kranialnya di sini, ini kaudalnya. Jadi kalau kalian lihat ya, ini articularis yang cranialis, ini articularis yang caudalis seperti itu.
Oke, kemudian di tengahnya ada foramen yang disebut dengan foramen vertebrale. Ya, ini untuk yang os vertebrae lumbalis. Oke, lanjutnya. Nah, ini ada os sakrum. Ya, nah cuma ini sakrum yang ada ini adalah sakrumnya sapi seperti itu. Apa bedanya dengan sakrum kuda? Nanti bagian yang ini ada lubang ini ya, ini terpisah-pisah gitu. Jadi membentuk seperti prosesus venosus ya. Nah, kalau di kuda kalau di sapi ini prosesus spinosusnya ini bersatu seperti ini membentuk yang disebut dengan crista sacralia dorsalis. Ya, crista sacralia dorsalis. Nah, kemudian apa yang harus kalian lihat lagi? Ini ada yang disebut dengan, nah ini bagian yang ada angkanya nih ya. Ini kalau kalian lihat dari atas, ini sama ini ya, itu disebut dengan facies auricularis. Ya. Nanti facies auricularis ini kontak dengan kokse ya di bagian kalau kalian belajar kaki belakang ya, nanti ada os kokse itu yang membentuk ruang pinggul, ruang pelvis seperti itu. Nah, kemudian nomor 3 ini ada disebut dengan basisnya ya. Kemudian nomor 1 ini disebut dengan promotorium. Seperti itu ya, bagian atasnya ini nih. Ini. Ya, ini ini promotorium. Seperti itu ya. Oke, nah promotorium sini. Nah, kemudian basisnya ini, kemudian ini ada disebut dengan facies auricularis. Nah, kemudian ini yang disebut dengan apex atau ujung. Ya, ini basis. Ini basis, ini apex. Itu terus kemudian yang harus kalian cari lagi ada lubang-lubang kecil ya. Ini. Di sebelah sini juga ada ini ya. Itu adalah foramina sacralis dorsalis ya. Jadi lubang-lubang itu disebut dengan foramina sacralis dorsalis. Oke, itu untuk sakrum sapi. Nah, selanjutnya ada os costae. Nah, ini dia os costae atau tulang iga. Ini punyanya kuda. Kalau kalian lihat kecil panjang seperti itu ya. Nah, ini yang punyanya sapi. Bentuknya gepeng kayak dayung gitu ya. Yang membedakan antara tulang os costae kuda dengan os costae-nya sapi. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini punya kuda, ini punya bawah punya kuda, yang di atas punya sapi. Oke, lanjut. Apa yang harus kalian cari di os costae? Yang pertama adalah nomor 1 ini disebut dengan kaput. Nah, ini kaputnya ya. Nah, kaput ini nanti berhubungan dengan vertebrale thoracalis seperti itu ya. Ini berhubungan. Kemudian yang nomor 3 ini ada tuber costalis ya. Ini kaput, kemudian yang kecil ini disebut dengan kolum. Nah, kemudian ini disebut dengan tuber costalis. Kaput costae, kolum costae, tuber costae. Nah, kemudian satu badan panjang ini sebutannya adalah corpus costae. Nah, kemudian nanti kalau kalian lihat, nah ini kalau dilihat dari samping ini sebenarnya agak bengkok gitu. Ya, ini juga sama. Ya, agak melengkok karena dia membentuk apa? Nah, itulah ya melengkung untuk costae itu. Oke. Nah, apa yang harus kalian cari? Ada yang disebut dengan margo cranialis. Margo cranialis ini sejajar dengan kaput. Jadi kalau kaputnya ada di sini, margonya pasti ada di sini. Ya, bukan yang sebelah belakang, yang sini yang melengkung ini, yang melengkung, yang cekung ini ya. Ini kaput. Nah, ini margo cranialis. Kemudian ada margo cranialis, di sampingnya ada margo caudalis ya. Margo caudalis yang bentuknya cembung. Cekung adalah margo cranialis, yang cekung adalah yang cembung adalah margo caudalis. Oke. Nah, kemudian kalian nanti bisa lihat. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini agak melengkung ya. Jadi melengkung, posisinya seperti ini
tidak terlalu fokus ya. Nah, ini yang disebut dengan facies media karena ini nanti berhubungan dengan paru-paru ya, bagian interna tubuh di bagian torak. Kemudian ini yang disebut dengan facies lateralis karena berhubungan dengan kulit ya, dengan bagian luar seperti itu. Ini facies lateralis, facies medialis, margo cranialis, margo caudalis ya. Oke, cukup sekian untuk tulang-tulang yang membentuk sumbu tubuh ya. Nanti kalian bisa lihat, kemudian bisa praktekkan dan bisa lihat tulangnya pada saat praktikum tematik. Terima kasih, semoga panduan yang saya berikan bisa membantu kalian dalam menghafalkan posisi-posisi dan nama-nama bagian dari tulang yang harus kalian pelajari. Terima kasih.